Pagi, kita kembali dalam renungan pagi hari ini dan kita sedang bahas tema yaitu harus menerobos. Dan kemarin kita telah belajar bahwa menerobos artinya kita meninggalkan zona nyaman kita dan kita maju. Walaupun banyak tantangan tapi kita tetap maju supaya kita sampai pada rencana Tuhan yang sempurna. Di bagian kita ini harus menerobos, ada bagian yang perlu kita pahami atau kita mengerti. Dikatakan di dalam Yosua 3 ayat yang kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Ternyata bangsa Israel berhenti selama 3 hari di tepi sungai Yordan. Dan setelah 3 hari, pasukan itu mulai mengelilingi. Dan di dalam ayat yang ketiga Yosua 3 dikatakan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu haruslah juga berangkat dan dari tempatmu dan mengikutinya. Ini bicara tentang waktu Tuhan. Di waktu kita menerobos, ada bagian yang kita pahami, kita tidak berjalan semau kita sendiri, tapi kita menunggu waktu Tuhan. Sehingga dikatakan ketika kamu melihat tabut Allah itu diangkat oleh suku Lewi, bangsa Israel harus berangkat. Artinya setiap kita ini harus waspada dengan waktunya Tuhan. Jika bukan pada waktu Tuhan, maka kita tidak bisa memaksanya. Jadi waktu Tuhan itu sesuatu waktu yang betul-betul milik Tuhan. Di mana kalau bukan waktu Tuhan, kita tidak bisa memaksa untuk Tuhan bergerak. Tetapi kalau kita sampai pada waktu Tuhan, maka kita ini harus bisa memperhatikan, harus bisa melakukannya. Artinya bahwa ketika kita ini sampai pada waktu Tuhan, maka kita ini tidak bisa menghentikan. Kita harus berjalan, kita harus melangkah, kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Artinya bahwa kita harus mengikuti akan yang disebut dengan tabut perjanjian itu. Jadi saudaraku yang Tuhan, dalam hidup ini kita mesti waspada dengan waktu Tuhan. Meskipun hidup kita ini mungkin kita ini hidup dengan semua kegiatan di muka bumi ini. Tapi lepas dari semua kegiatan ini, ada satu bagian yang harus saudara waspadai yang disebut dengan waktu Tuhan. Ketika Tuhan berjalan, ketika Tuhan memerintahkan kita bergerak, ketika tiang awan dan tiang api ini bergerak, maka bangsa Israel pun harus bergerak. Jadi tidak bisa. Artinya kita ini harus waspada dengan waktu ilahinya Tuhan di muka bumi ini. Kita harus ngerti waktunya Tuhan supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kenapa kita ini tidak disertai Tuhan? Karena kita ini tidak berjalan bersama dengan waktunya Tuhan. Ketika Tuhan bergerak, kita tidak mau bergerak. Pasti kita tidak bersama dengan Tuhan. Kalau kita ini ingin disertai Tuhan, maka kita ini berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksa Tuhan dan kita tidak bisa menghentikan Tuhan. Artinya bahwa setiap kita ini harus berjalan. Ketika Tuhan bergerak, kita pun ikut bergerak sesuai dengan langkah Tuhan. Kita tetap waspada, walaupun kita bekerja, kita melakukan kegiatan, aktivitas kita, tapi kita tetap berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ketika Tuhan bergerak, kita bergerak, maka disitulah kita sadari bahwa Tuhan menyertai hidup kita. Kita sedang berjalan dengan Tuhan. Karena kita berjalan dengan waktunya Tuhan. Jadi saudara yang Tuhan, setiap bangsa Israel dikatakan ketika engkau melihat tabut Allah diangkat, engkau harus juga berangkat. Artinya tidak ada waktu penundaan. Artinya kita tidak bisa berkata Tuhan nanti dulu, tidak bisa. Karena ketika tabut itu diangkat, sibuknya seperti apa, kebutuhan saudara seperti apa, itu harus saudara tinggalkan dan saudara harus berangkat mengikuti akan waktunya Tuhan. Bangsa Israel berjalan di dalam tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Dia tidak akan tersesat. Dia tetap bersama dengan Tuhan. Dia akan tampil sebagai pemenang karena Tuhan menyertai.
Bila hidup kita, kalau kita mau menerobos, dan dalam penerobosan itu kita mengalami kemenangan, berjalanlah di dalam waktunya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, izinkan kami berjalan dalam waktunya Engkau Tuhan, supaya kami boleh mengalami penyertaan dan kami boleh mengalami kemenangan. Haleluya.